Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ikuti kegiatan aku yuk. Hari ini aku mau buat tumpeng minimalis harga ekonomis. Pertama-tama di sini aku mau siapkan beras 1,5 gayung ya teman-teman. Dan untuk ukuran 1,5 gayung ini dimakan untuk 8 orang. Aku cuci bersih terlebih dahulu untuk berasnya 3-4 kali pencucian. Untuk ukuran 1,5 gayung ini setara dengan 1.500 gram ya. Setelah aku cuci bersih untuk berasnya, di sini prosesnya aku masak berasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan aku masak di atas kompor dan kemudian nanti aku mau kukus ya. Karena di sini untuk request ordernya ini kan bukan tumpeng kuning, tapi di sini mintanya itu nasi biasa. Jadi ini aku nggak pakai bumbu apa-apa, cuman beras murni seperti itu, nggak ada bumbunya. Sebenarnya ini untuk menu makan siang, karena kebetulan ini orderan dari teman aku yang ada di Taiwan. Beliau sedang memperkerjakan untuk pembangunan rumahnya dan ini untuk menu makan siang. Jadi dibuat seperti tumpeng seperti itu. Jadi nanti istilahnya mau dikepung. Oke, lanjut di sini aku goreng ayam dan untuk ayamnya juga sejumlah 10 potong untuk bagian paha saja. Untuk porsi 8 orang, aku lebihi menjadi 10 potong ya. Oh ya teman-teman, untuk ayam gorengnya ini aku ungkep stok ya teman-teman. Ini adalah stok ungkepan ayam aku yang aku masak dengan bumbu kuning dan kecap ya. Jadi untuk penggorengannya ini warnanya itu semu-semu coklat ya. Ini enggak gosong ya teman-teman. Jadi ini adalah kecap. Oke, selesai untuk penggorengan ayamnya. Lanjut aku mau prepare selada. Oke, lanjut aku persiapkan kecap, bawang putih yang dihaluskan, cabai rawit, bawang merah, garam, penyedap rasa, mie kering, daun muncang, lalu ada cesin. Dan untuk mie-nya di sini aku siram dengan kecap terlebih dahulu, lalu aku aduk-aduk supaya tercampur merata dan kemudian untuk penggorengan mie-nya ini supaya warnanya sudah kecoklatan seperti itu ya. Oke, aku siapkan wajan untuk langsung aku mau goreng mie-nya. Pertama aku masukkan bawang merah yang sudah aku potong. Kemudian bawang putih yang udah aku haluskan, dan untuk bawang putihnya ini udah bercampur dengan merica ya. Kemudian cabai rawit 5 potong, garam, penyedap rasa, aduk supaya tercampur merata. Kemudian aku masukkan mie gorengnya. Mie kering ya teman-teman, bukan mie goreng karena ini kan masih mau digoreng ya. Ini mie keringnya yang udah aku siram dengan kecap tadi. Kemudian aku masukkan daun cesin. Kemudian daun muncang, ini daun bawang ya teman-teman. Di sini namanya muncang alias daun bawang. Aku aduk-aduk supaya tercampur merata semua bumbu-bumbunya. Dan di sini aku tambahkan kecap lagi ya supaya cantik untuk penampilan dan warnanya supaya lebih terlihat coklat ya.
Oke, selesai. Lanjut aku angkat untuk mie-nya. Aku letakkan di piring saji. Oke, lanjut untuk sayur berikutnya. Sudah aku persiapkan kacang panjang, toge, dan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, rawit, garam, penyedap rasa. Dan lanjut di sini aku mulai masukkan bawang merah yang udah aku rajang-rajang. Kemudian ada bawang putih yang sudah aku haluskan, dan bawang putihnya di sini sudah bercampur dengan merica ya. Kemudian aku masukkan rawit, ini 9 buah ya. Lalu aku masukkan garam, gula merah, lalu aku masukkan kacang panjangnya. Di sini aku tumis sampai layu tanpa menggunakan air ya. Dan aku aduk terus sampai kacang panjangnya layu. Kemudian aku masukkan kaldu sapi bubuk. Aku aduk lagi dan aku masukkan togenya. Dan setelah aku masukkan toge ini aku nggak lama-lama, langsung aja aku mau angkat. Aku letakkan di piring saji. Oke, selesai dan seperti ini hasilnya. Tara. Alhamdulillah untuk nasi sudah mateng. Lanjut proses pencetakan. Untuk cetakan tumpengnya terlebih dahulu aku olesi simas supaya tidak lengket nasinya nanti saat dicetak. Aku mulai mencetak nasi ke dalam pencetakan tumpeng, dan untuk nasinya ini harus ditekan-tekan seperti ini ya, supaya rekat nasinya. Dan untuk centong nasinya ini tadi lembek ya, jadi aku ganti dengan tekstur yang lebih keras. Jadi untuk penekanan nasi ke dalam cetakan memadat dan merekat agar tidak bubar saat ditumpahkan ke tampahnya nanti ya. Jadi aku tekan-tekan lagi seperti ini supaya memadat untuk nasinya. Alhamdulillah selesai untuk proses memasak nasi, ayam goreng kecap, mie goreng, oseng kacang panjang toge, juga ada telur rebus. Dan lanjut aku mau proses ngeplatingnya ya. Aku persiapkan tampah, kemudian aku letakkan daun di atasnya. Aku rapihkan terlebih dahulu untuk daunnya.
Lanjut, aku mau buat hiasan garnish mentimun. Maaf ya teman-teman, aku cuma pakai pisau biasa untuk garnishnya karena aku nggak punya pisau garnish. Jadi aku mau bentuk timunnya menjadi bunga seperti ini dengan menggunakan pisau biasa aja. Dengan alat sederhana dan ilmu sebisanya, dalam membuat tumpeng ini aku autodidak ya teman-teman. Maaf, aku nggak ahli dalam pertumpengan, jadi ini aku autodidak dan hasilnya juga ini amatiran ya. Nah, jadinya seperti ini dan langsung aku letakkan di air biasa ya teman-teman. Ini bukan air es. Jadi nanti dia akan mengembang dengan sendirinya tanpa menggunakan air es. Air biasa aja juga bisa. Aku belajar untuk menghias tumpeng seperti ini. Aku lihat-lihat di YouTube ya, teman-teman. Jadi aku belajarnya itu nonton di YouTube dengan hasilnya seperti ini. Karena memang aku nggak ahli dan aku nggak punya persiapan dan nggak punya pisau garnish. Jadi hasilnya ini ala kadarnya aja. Tapi apapun itu namanya juga usaha ya. Jadi butuh proses dalam pembelajaran. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Oke, lanjut di sini aku langsung mau ngeplating nasinya ya. Ini aku langsung tumplek aja untuk nasi dalam cetakan tumpengnya. Nah, masih kebul-kebul dan masih panas. Oh iya teman-teman, dalam 5 tahun usaha kuliner yang aku rintis ini untuk proses pembuatan tumpeng, orderan customer aku kurang lebih ada sekitar 12 tumpeng ya. Jadi aku buat itu karena pesanan dari customer aku. Dan aku memang nggak pernah menolak apapun yang customer aku pesan ke aku untuk menu-menu cateringan atau tumpeng atau nasi box atau sate, ayam bakar dan sejenisnya itu. Aku nggak pernah menolak. Jadi aku konsisten dalam usaha aku apapun yang mereka pesan dengan seperti apa modelnya aku akan berusaha untuk mengcover dan aku buat semaksimal mungkin yang aku bisa. Dan sekarang zamannya canggih ya teman-teman. Jadi sudah ada sosial media, YouTube yang dimana kalau kita mau belajar apapun itu semua ada di YouTube. Jadi mau pembuatan apapun itu semua dunia kita ingin melihat apapun itu semua ada di YouTube ya teman-teman. Jadi sebodoh-bodohnya kita pasti akan mau belajar bagaimana caranya untuk mengembangkan diri kita, memanajemen waktu kita, menghasilkan pundi-pundi uang kan alhamdulillah. Namanya usaha apapun itu asal kita ikhtiar mau belajar insya Allah akan sukses amin. Oke, step kedua sudah selesai untuk menata mie gorengnya. Kemudian aku tata ayam goreng kecapnya. Insya Allah walaupun aku nggak sebegitu pandainya dalam pertumpengan dan untuk hasilnya semoga tidak mengecewakan dan yang paling utama ini rasa ya. Jadi rasanya juga enak. Insya Allah tidak kecewa dan untuk orderan tumpeng ini customer aku ini yang ketiga kalinya ya order ke aku. Alhamdulillah beliau selalu repeat order, selalu mempercayakan orderan tumpeng, nasi box atau menu-menu lainnya ke aku. Alhamdulillah terima kasih. Sebenarnya beliau ini yang sedang pesan untuk tumpengnya sedang bekerja di Taiwan dan untuk tumpengnya nanti akan aku hantar ke rumahnya dengan acara memberi makan pekerja yang sedang merenovasi rumahnya. Oh iya, ini untuk oseng kacang panjangnya aku letakkan ke takir ya, supaya terlihat rapi dan untuk airnya nggak tumpah ke nasi tumpengnya.
Oke, lanjut di sini aku susun untuk telurnya. Dan untuk jumlah telurnya di sini ada 10 potong telur ya. Sebenarnya ini untuk makan 8 orang, tapi aku genapkan menjadi 10 porsi. Untuk ayamnya juga 10 potong dan untuk telurnya juga 10 potong. 5 butir telur yang aku belah menjadi 2 jadi 10 potong. Kemudian di sini aku rapihkan dan aku percantik lagi dengan daun selada di pinggirnya.